Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi langsung aja ya. Untuk kelas 6, 6 TIK-nya tolong sebelum kita mulai belajar disiapkan ini bukunya. Disiapkan karena kemarin kalian sudah bab 2 sudah selesai, Bapak anggap sudah selesai dan kalian juga sudah mengerjakan latihannya. Latihan bab 2 walaupun ada beberapa materi yang ini ya kemarin sudah Bapak kasih melalui Zoom atau video-video sebelumnya, tapi Bapak anggap untuk bab 2 udah Bapak anggap selesai. Sekarang kita lanjut ke bab 3, yaitu pembahasan tentang membuat diagram. Oke. Langsung aja kita buka aplikasi Microsoft Word. Di sini udah Bapak siapkan aplikasi Microsoft 2010. Atau kalian bisa klik Start, kemudian kalian di sini langsung ada Microsoft Word 2010. Atau kalian bisa juga klik Start, kalian All Program ini, klik All Program, kemudian kalian cari Microsoft Office. Nah, kalian klik di sini satu kali Microsoft Office. Nah, di sini udah ada banyak ya. Nah, kalian karena yang kalian pelajari Microsoft Word, maka kalian pilih Microsoft Word. Klik 2 kali atau klik 1 kali maka akan keluar logo atau aplikasi Microsoft Word. Oke, kita coba ya. Dengan cara klik Start, All Program, kemudian kita pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Word ini. Oke, agak lama. Ini tampilan awal untuk Microsoft Word 2010. Agak lama ya. Nah, ini ya. Ini lembar kerja Microsoft Word 2010. Oke, Bapak tutup dengan cara lain. Contoh, ini kan langsung klik logo yang ada di sini. Klik aja 2 kali. Klik 2 kali mouse-nya, ini ada mouse nih. Klik yang sebelah kiri 2 kali, tek maka akan otomatis keluar lembar kerja Microsoft Word 2010. Oke, langsung ke pembahasan kita, yaitu tentang membuat diagram. Membuat diagram di Microsoft Word. Sambil memperhatikan video ini, Bapak berharap kalian buka bukunya juga. Buka bukunya, silakan disiapkan bukunya. Kemudian kalian buka halaman 62. Halaman 62 yang gambarnya seperti ini nih, ini di atasnya ya. Halaman 62 ya, kalian siapin. Bab 3. Oke. Kita langsung ke halaman 62, yaitu peta konsep atau kata kunci. Di sini ada Smart Art, membuat diagram, ikon Smart Art, kemudian jenis diagram, memodifikasi diagram, membuat struktur organisasi. Itu. Sebelumnya ini pernah Bapak bahas kayaknya ya. Oh, kelas 6 lalu. Ya. Oke, lanjut ke halaman 63. Pada aplikasi Microsoft Word 2010 itu, karena yang kita pelajari aplikasi Microsoft Word 2010, sebenarnya udah ada yang sekarang 2018 juga ada. Terus 2013 udah ada. Nah, ini di buku yang kalian pelajari masih 2010. Tapi secara umum kegunaannya masih sama semua ya. Pada aplikasi Microsoft Word 2010 terdapat sebuah tools. Tools itu perintah ya. Tools atau alat yang cukup menarik bernama Smart Art. Nah, Smart Art ini atau tool ini terletak di tab Insert. Ini ya, tab Insert. Ya, ini tab Insert, kita klik tab Insert. Kemudian pada grup illustration. Nah, ini grup illustration kalau tab itu di sini ya. Tab ini namanya tab nih, ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, mailing list, review dan seterusnya. Ini namanya tab. Kemudian di dalam tab ini ada home, insert. Ini di masing-masing sini ada grup ya. Ada grup clipboard, ada font, paragraf. Kemudian kalau insert di sini ada page, table, illustration. Nah,
yang kalian pelajari saat ini yaitu tentang di tab insert, kemudian di group illustration. Ini ya, illustration. Oke. Kita langsung yang bagian A, mengenal tipe-tipe diagram smart art. Mana di sini smart art? Nah, ini ya. Picture, clip art, Savers, smart art. Nah, oke. Kita langsung klik smart art. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Ini tampilan smart art ya. Langsung kita ke nomor 1. Pada smart art ada beberapa tipe diagram yang disediakan, yaitu sebagai berikut. List. Nah, ini list ya. Kita masuk ke list. Kita klik list ini. Kita coba lihat. Nah, ini list. List ini nanti diagram-diagramnya atau ininya diagram-diagramnya ini berbentuknya seperti ini. Kalian tinggal pilih mau membuat diagramnya itu mau berbentuk list, berarti seperti ini. Ada yang kayak alternation hexagon atau seperti sarang laba-laba ya. Terus juga di sini ya macam-macam ya. Nah, ini kalian tinggal bisa pilih maunya yang gimana. Bisa juga bikin jadwal pelajaran di sini juga bisa ya. Nah, ini bisa kalian pilih. Di bawah masih banyak lagi nih ya, mau yang bundar-bundar kotak-kotak juga ada di sini ya, atau yang seperti ini ada. Jadi pada smart art ada beberapa tipe diagram yang disediakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu list tadi, untuk membuat diagram yang tidak berurutan. Nah, ini jadi diagram yang list ini disediain buat diagram yang tidak berurutan. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Ke nomor 2 di bawah list ini ada proses ya. Kita lihat proses. Nah, ini biasanya ini kalian gunakan bikin proses, misalkan proses pembuatan donat dari air. Ada air di situ, juga ada terigu, ada gula, ada macam-macam bahan-bahannya lagi. Nah, ini bisa digunakan menggunakan diagram ini ya. Di Microsoft Word kalian bisa, atau proses pembuatan slam. Misalkan kalian udah bisa semua tuh bikin slam. Bahan-bahannya misalkan bahan 1 kalian siapin ini apa, bahan 2 ini apa, bahan ketiga ini apa. Ini gunanya untuk aplikasi smart art yang ada di Microsoft Word. Kemudian kita langsung ya, sebentar. Untuk proses ini menunjukkan langkah-langkah sebuah proses. Misalkan langkah-langkah proses pembuatan gula tebu tadi yang Bapak bilang ya. Boleh kue, boleh apa, itu prosesnya seperti itu. Atau contoh lain misalkan proses metamorfosis kupu-kupu. Di sini Bapak contohkan nih. Nah, ini contoh metamorfosis kupu-kupu. Pertama dia dari kepompong, kemudian ulat, kemudian ayo yang benar yang gimana? Kepompong, telur dulu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, terus kasihan deh lo. Itu ya. Ini telur, ulat, kepompong, terus jadi kupu-kupu. Nah, ini juga bisa digunakan menggunakan proses ya. Menggunakan proses, diagram proses. Kemudian kita lanjut ke bawahnya lagi, itu ada apa ini bacanya ya? Cycle untuk membuat siklus. Nih. Apa? Circle. Oh ya, circle. Oke, bahasa Inggris Bapak masih belepotan, sorry. Nah, untuk membuat siklus nih, yang tadi mungkin ini Bapak tadi sebenarnya di proses ini juga bisa ya. Di proses ini juga bisa untuk dibuat diagram kayak tadi Bapak bilang buat metamorfosis kupu-kupu. Di circle ini apa inilah membuat siklus juga bisa ya. Ini Pak. Oh, cycle. Nah, cycle. Di cycle ini juga bisa membuat diagram metamorfosis tadi. Misalkan proses makan. Nih makan, terus masuk ke perut, masuk ke usus, ke sini keluar. Oke, kita lanjut. Tadi putus sedikit. Oke, misalkan ini proses makan, manusia makan dari misalkan tumbuhan atau makanan yang lain, nasi atau apa, masuk ke dalam perut, diproses di usus, ini semua keluar jadi pupuk, misalkan seperti itu ya. Bisa. Atau ini diagram yang seperti ini.
cycle. Ini tinggal kalian pilih nanti ya, maunya proses diagramnya seperti apa. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 4. Hierarchy untuk membuat struktur organisasi, misal struktur organisasi sekolah. Kita lihat di sini. Oke, sini ya. Nah, ini misalkan struktur organisasi kelas bisa dibuat di sini ya. Ini. Oke. Contoh ya, Pak. Contoh misalkan ini ada ketua kelas atau wali kelas dulu. Setelah wali kelas di bawahnya ada ketua kelas, di bawah ketua kelas ada bendahara, sekretaris dan lain-lainnya. Di sini bisa kalian buat ya. Di aplikasi Microsoft Word, kemudian di tab insert, kemudian di Smart Art. Nah, ini. Dan di sini bisa kalian modifikasi modelnya mau gimana pun bebas ya. Banyak jenisnya. Pokoknya bisa berinovasi kalian bebas lah di komputer ini. Kemudian yang kelima itu relationship, untuk menggambarkan hubungan. Untuk menggambarkan hubungan. Coba kita lihat relationship. Oke, sini. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini. Sebenarnya antara list, proses, cycle ini nggak beda jauh ya, semuanya ini berbentuk diagram ya. Diagram untuk kebutuhan atau presentasi kalian atau ya membuat lembaga kerja lah. Ini juga tadi kan yang apa, relationship ada di proses juga atau di list ini ya, sama aja ya. Nah, jadi semuanya bisa digunakan di sini banyak ya. Nah, ini misalkan ini buat nomor 1, nomor 2, nomor 3 bisa dilakukan seperti itu. Oke, kemudian yang keenam itu matrix. Nah, matrix ini contohnya untuk matrix. Yang ketujuh piramid. Piramid. Oke. Nah, ini contoh. Semakin ke sini semakin muncak misalkan atau turun ya. Atau misalkan sini ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara. Nah, bisa seperti itu. Atau ini piramidnya model seperti ini bisa. Atau pembagian nilai, misalkan nilai ini 30 dibagi rata misalkan seperti itu, bisa ya. Ini piramid. Kemudian yang ke-8 picture. Oke, kita coba yang picture. Klik yang picture ini untuk menunjukkan informasi yang tidak berurutan atau tidak berkelompok. Ini picture ini ya di sini ya. Bebas kalian nanti picture. Jadi mau bikin apa jadwal pelajaran atau jadwal piket kebersihan kelas atau macam-macam bisa kalian digunakan di picture sini. Oke. Bapak anggap cukup itu untuk bab 3 pembahasan pertama yaitu tentang diagram, mengenal tipe-tipe diagram di Smart Art ya. Tadi jadi tipenya sini ada banyak ya. Ada list, ada proses, kemudian ada cycle, hierarchy, terus relationship, matrix, piramid, terus picture. Nih, tinggal kalian bebas mau pilihnya yang mana ya. Bisa ya. Atau Bapak contohkan satu, misalkan kita ambil untuk struktur organisasi kelas nih. Dia adanya di sini misalkan nih di hierarchy apa ini ya bacanya. Ya pokoknya inilah ya. Yang ke berapa berarti itu? Yang keempat ya. Yang keempat hierarki. Astagfirullah, Bapak susah banget bahasa Inggrisnya ya, harus belajar bahasa Inggris nih. Ini hierarki. Nah, contohnya misalkan ini kita contohkan ya langsung satu ya. Contoh seperti ini, oke. Oke. Nah, ini keluar ya. Langsung struktur kita tulis langsung di sininya ya. Kita tulis di sini struktur bentar. Ketua kelas. Ketua, kemudian bawahnya wakil, kemudian bawahnya sekretaris, kemudian bawahnya bendahara, kemudian di bawahnya lagi kita arahkan kursornya ke sini lagi, kemudian sini misalkan keamanan. Nah, ini jadi kalian bisa
buat seperti ini bebas ya, tinggal. Nah model ininya pun bisa kita ganti, misalkan nih, nah, maunya seperti ini atau yang seperti ini, atau box ya. Ini bisa dimodifikasi, kalian bebas nanti kalau udah mengerjakan atau membuat sebuah struktur, maka akan kalian tinggal bebas nanti modelnya mau gimana ya. Oke, bisa dipahami ya untuk membuat struktur atau tipe diagram smart art yang ada di tab insert ini. Ini smart art, jadi kalian bisa bikin dimanapun kalian inginkan, bisa di sini ya, atau bisa dirubah nih. Contoh misalnya klik 2 kali, kalian mau dibikin warnanya merah, nah, atau mau dibikin warnanya hijau ya, bisa dipahami ya. Tinggal kalian buka tab insert, Bapak ulang tab insert, kemudian kalian pilih smart art. Nah setelah itu kalian pilih maunya model apa, list, proses, cycle, hierarki, relationship, metric, piramid, picture. Boleh kalian mau pilih mana, silakan, tinggal sesuka kalian dan mau kalian gimana bebas, di sini ada ya. Atau ditambah misalkan di sini tulisannya pakai word art ya. Word art di sini kita tambahkan struktur, huruf besar semua ya. Struktur organisasi kelas 6 misalkan. Oke. Ya. Ini kita perkecil ukurannya, kita pergi ke home. Nah, ini kita kecilin tulisannya. Ini juga kita angkat ke atas. Oke, cukup ya. Nah, lihat ya, udah jadi ya struktur organisasi kelas 6, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, keamanan atau kebersihan. Bebas lah kalian. Atau kalau misalkan mau ditambah ininya bisa ya. Kalau mau ditambah ini, Pak, jangan cuma ada ini, ada keamanan, ada bendahara, terus ada ini, bisa kalian dimodifikasi lagi tadi ya. Tinggal kalian klik ini, terus tambah bloknya ini, kita kalian tambah. Pokoknya bebas, kalian bisa utak-atik ya. Nah di sini ketua misalkan dikasih nama nih, namanya siapa ya. Di sini add text dulu, kita add service atau add text, misalkan namanya siapa ya, kelas 6, Arik. Nah, tuh. Atau selanjutnya siapa ini, klik kanan kemudian add text, misalkan wakilnya Ibnu. Nah di sini sekretarisnya misalkan siapa, Hafid. Hafid. Di sini bendaharanya misalkan ABD. Nah, atau di sini keamanannya Reza. Nah, bisa ya. Kalian insya Allah bisa semua ini. Nah, bentar kita atur ininya, prosesnya ada di sini. Ya, Reza kelihatan ya. Oke, bisa dipahami semua ya. Ini untuk membuat diagram smart art. Ini salah satu contoh smart art yang ada di tab insert. Kemudian tadi Bapak pilih ini hierarki ya, hierarki. Nih. Oke, Bapak anggap cukup untuk materi kelas 6 bab 3 halaman 62. Bapak anggap cukup. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Apa itu gimana caranya, boleh komen atau langsung WA ke Pak Latif aja. Boleh langsung di WA ke nomor Pak Latif. Pak, saya belum paham Pak materi yang video tadi itu ya. Boleh. Nanti kalau emang mau di komen nanti di kolom komennya bisa bertanya, nanti insya Allah Bapak jawab. Atau lebih enaknya sih di WA Pak Latif aja ya, kalau ada yang belum ngerti atau belum paham. Insya Allah nanti sebisa mungkin. Oke, mungkin itu aja dari Bapak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga kalian semua yang ada di rumah dalam kondisi sehat walafiat, terhindar dari virus corona, dan tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa sekolah kembali ke sekolah tercinta ini ya.
Bapak yakin kalian semua juga udah kangen karena sudah sekian lama kalian tidak sekolah ya, hampir setengah semester, hampir berapa bulan udah nih ya, hampir 4 bulan sampai 5 bulan kalian sudah tidak sekolah ya. Mungkin itu aja, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, tetap semangat, jangan lupa yang mau bertanya di komen, atau Bapak juga jangan lupa di like atau subscribe juga boleh ya di channel Bapak, biar Bapak ngasih pelajarannya semangat nih buat kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.